Ya, kita bertemu lagi. Selamat malam. Mari kita menutupi hari ini, mensyukuri hari ini dengan berdoa ibadat penutup bersama-sama. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin membagi satu dua refleksi kecil. Maaf, balas dendam, atau masa bodoh? Mana yang kita pilih? Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pilihan. Ya, kalau misalnya kita sedang konflik, ada 3 pilihan itu. Kalau kita pilih balas dendam, ya sangat manusiawi. Siapa saja tidak ingin disakiti, ya itu sangat kodrati. Kalau ingin balas dendam, dengan prinsip biar sama-sama sakit, biar tahu dia juga tahu bagaimana kalau dia menyakiti orang lain. Ya itu prinsip. Tapi konsekuensi dari prinsip yang diambil itu adalah permusuhan dan pertempuran yang berkelanjutan tanpa akhir. Entah dengan kata-kata, entah hanya di dalam hati saja, ya pergumulan, kemarahan tetapi di dalam hati saja, entah sampai pada tindakan fisik. Itu balas dendam, ya. Balas dendam. Artinya pembalasan itu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, tapi sakit hati dan kerusakan batin kita akan terus berlanjut. Ya, tidak akan pernah berakhir kalau orang membalas dendam. Ya. Kedua, kalau kita pilih memaafkan, memaafkan itu sulit. Memaafkan itu menyakitkan. Memaafkan itu pedih. Sulit, pedih. Pedih. Tapi rasa itu hanya terjadi ketika keputusan itu diambil untuk memaafkan, itu rasa pedih, rasa sakit itu akan muncul. Tetapi rasa sakit itu hanya sementara. Sesudah itu orang akan bebas, ya. Artinya, maaf itu menyakitkan. Maaf itu sakit yang membebaskan batin. Maaf itu penderitaan yang menenteramkan batin. Lalu ada pilihan yang ketiga. Kita menghindar atau menjauh. Ini pilihan yang abu-abu. Konsekuensinya juga akan abu-abu. Ya. Artinya, ketika kita pilih menghindar dari konflik, biasanya kita akan berprinsip, saya menghindar biar tidak terjadi konflik. Tetapi ketika orang yang menyakiti kita atau yang konflik dengan kita itu ada di dalam rumah, ada bersama-sama dengan kita, itu menjadi pilihan yang sulit. Pilihan yang sangat abu-abu. Kenapa? Karena seakan-akan kita menanam sesuatu yang buruk dan disirami dengan hal yang baik. Dengan harapan bahwa hanya yang baik itulah yang bertumbuh dari dalam diri kita. Sebenarnya tidak. Justru yang buruk itulah yang tumbuh dari dalam diri kita, yang berkembang dan menghimpit kebaikan yang kita miliki. Sehingga itu juga pilihan yang abu-abu, pilihan yang tidak menenteramkan, yang tidak membebaskan, bahkan pilihan itu yang membuat kita kemana saja kita pergi, kita akan selalu membawa beban itu. Lalu harus pilih yang bagaimana? Ya, harus pilih yang bagaimana? Dalam Injil hari ini, dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18, masih berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik, sebagaimana kita dengar Injil pada hari ini. Yesus katakan demikian, Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan mendengarkan suaraku. Kalimat ini saya suka. Indah sekali kata-kata Yesus ini. Mereka akan mendengar suaraku. Ada banyak suara-suara yang mengganggu dalam hidup kita setiap hari. Ada begitu banyak suara, 1001 macam datangnya. Ya, 1001 macam akan menghampiri kita ketika kita dalam situasi konflik misalnya. Ada 1001 nasihat, 1001 anjuran, 1001 bisikan yang muncul dari dalam hati kita. Tetapi hanya ada satu sumber yang paling baik dan paling benar, yaitu dari Tuhan. Bagaimana kita mengenal itu? Duduk dan berdoalah. Duduk dan tenanglah. Ambil waktu untuk berdiam diri. Orang Inggris bilang me time.
waktu saya sendiri yang saya gunakan untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan yang ada dalam diri. Karena ketika kita duduk, ketika kita berdiam diri, dan ketika kita berdoa, Tuhan akan memberi jalan, Tuhan akan memberikan bisikan yang terbaik, yang terindah, untuk mengambil keputusan yang membebaskan batin, untuk mengambil keputusan yang menenteramkan hati kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa keputusan kita yang kita ambil itu benar menurut Tuhan? Ketika sebelum dan sesudah mengambil keputusan, batin kita tenang, hati kita damai. Ya, meskipun rasa sakit, rasa pedih itu ada, tetapi sangat mendamaikan dan sangat menenteramkan. Ketika keputusan itu diambil di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan dengan kekuatan Tuhan, saya yakin dan saya menjamin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan juga untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang kita ambil bersama Dia, di dalam Dia, dan dengan kekuatan Dia sendiri. Semoga Tuhan memberkati seluruh pekerjaan kita hari ini, memberkati semua orang yang berbuat baik dengan kita, dan seluruh niat baik kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan ibadat malam, ibadat penutup bersama-sama. Kenapa saya mengajak untuk berdoa ibadat penutup bersama-sama? Kita mensyukuri apa yang telah kita lalui sepanjang hari ini. Tanpa kekuatan Tuhan tidak mungkin kita bisa tiba pada momen ini, pada saat ini. Demikian juga kita tidak tahu apa besok kita masih diberi kesempatan untuk bangun. Apa besok masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernapas lagi? Maka kita berdoa, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mohon berkat-Nya supaya kita tidur dengan aman, dan kalau kita bisa bangun lagi besok pagi, puji Tuhan, syukur pada Allah, kita masih bisa mengabdinya dengan apa yang bisa kita jalani. Mari kita lanjutkan. Ibadat penutup hari Minggu, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita, seraya memohon belas kasih dan kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada. Kristus cahaya mulia, kegelapan kau enyahkan. Malam maut tak berdaya, sudah kalah kau lumpuhkan. Lindungilah kami Tuhan selama semalam ini. Kami mohon ketenangan dalam istirahat nanti. Meski mata kan tertidur, semoga hati berjaga, rapi selalu teratur, siap menyambut rajanya. Terpujilah Kristus Raja bersama Bapa mulia dan Roh Kudus sumber cinta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan akan menudungi engkau dengan kepaknya. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam. Hendaklah orang yang berlindung pada Allah yang Maha Tinggi menikmati malam yang aman dalam naungan Tuhan. Hendaklah ia berdoa, ya Tuhan, Engkaulah pelindung dan pengungsianku. Ya Allah, padamulah aku percaya.
Hanya Tuhanlah yang akan melepaskan dikau dari perangkap, melindungi engkau terhadap baba yang berkecamuk. Ia akan menudungi engkau dengan kepaknya, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Lengannya akan menjadi perisai dan jebang bagimu. Engkau tak usah takut akan wabah di waktu malam, akan panah yang mengancam di waktu siang, akan wabah yang menular dalam kegelapan, akan bencana yang mengamuk di siang